Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Lahan kebun di dekat permukiman di Desa Sukadada, Kecamatan Kubu, Karangasem, hangus terbakar. Seorang ibu dianiaya anak, menantu dan cucunya di Desa Bukit, Karangasem. Seorang pria warga asing berlari di jalan hanya dengan menggunakan handuk mandi di Jimbaran. Kasus asusila yang menyeret Ketua KPU RI Hasyim Asyari secara tidak langsung mencoret nama KPU sebagai lembaga terhormat dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Saat ini KPU sudah menonaktifkan Hasyim Asyari, namun muncul kekhawatiran masyarakat terhadap KPU. Padahal pada bulan November mendatang, KPU memiliki tugas berat menyelenggarakan pilkada secara serentak. Kendati demikian, KPU Badung tetap optimis kepercayaan masyarakat tidak luntur akibat kasus asusila yang menerpa KPU. Menurut Komisioner KPU Badung, Agung Rio Swandisara, masyarakat Badung sudah dewasa dan bijak melihat kasus ini. Selain itu, ia juga mengimbau seluruh anggota KPU mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya kami percaya bahwa masyarakat Badung itu sangat dewasa dalam menilai sebuah permasalahan yang mana dalam hal konteks kelembagaan, kami tetap sebagai penyelenggara pemilu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu, asas pemilu, dan etika ketika dalam hal penyelenggaraan pemilu itu sendiri di Kabupaten Badung. Saya rasa teman-teman di masyarakat sudah sangat dewasa untuk bisa memilah yang mana berkaitan dengan profesionalitas dan kelembagaan. Demikian. Di Divisi SDM kita sama-sama menjaga marwah lembaga, menjalankan prinsip-prinsip yang ditentukan untuk penyelenggara pemilu dan asas-asas pemilu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Rio mengatakan menyongsong pilkada serentak November mendatang, KPU Badung tetap bekerja sesuai prinsip kelembagaan dan kepemiluan, dan ia bersama anggota KPU berharap perhelatan pilkada di Kabupaten Badung berjalan sesuai harapan. Anak Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Oh, yuk jalan. Aman. Satreskrim Polres Karangasem akhirnya menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap seorang lansia di Desa Bukit, Karangasem. Ketiga tersangka tidak lain adalah anak kandung, menantu, dan cucu korban sendiri. Publik masih ingat kasus penganiayaan yang menimpa Saripa, seorang lansia asal Banjar Dinas Bukit Tabuan, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem. Anak kandung, menantu, hingga cucu tega menganiaya korban hingga luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit pada bulan Mei 2024. Dari 3 tersangka tersebut, 2 orang ditahan, sementara 1 orang lagi menantu korban tidak ditahan dengan alasan kemanusiaan karena tersangka memiliki seorang bayi. Terhadap 2 tersangka ini sudah dilakukan penahanan sejak 4 Juli. Untuk tersangka yang satunya, kami tidak lakukan penahanan itu atas pertimbangan kemanusiaan karena yang bersangkutan masih memiliki bayi, dan kami memastikan bahwasanya yang bersangkutan itu tidak akan mengulangi perbuatannya. Motifnya apa kemudian? Jadi motifnya adalah bahwasanya si korban ini sedang mengalami sakit, ya. Mungkin dari hasil pemeriksaan kita memastikan bahwasanya untuk mengurus si korban ini tentu dari tersangka ini merasa keberatan, karena yang bersangkutan harus dilakukan perawatan secara intensif di rumahnya. Kepada penyidik, ketiga tersangka mengaku menganiaya ibu kandung mereka
Lantaran kesal dan frustasi, harus merawat korban yang hanya bisa terbaring lemah akibat lumpuh. Dalam kasus ini, polisi menerapkan sejumlah pasal berbeda. Namun ketiga tersangka mendapat hukuman setimpal. Mereka diancam pidana penjara hingga 5 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Oh my god. Agak-agak ini guys. Entah sensasi atau pengaruh alkohol, pria bule berlari hanya dengan menggunakan handuk mandi di Jalan Raya Jimbaran, Kuta Selatan. Ulah pria ini tentu menjadi perhatian pengendara dan masyarakat sekitar. Sedangkan turis yang satu ini duduk di jendela kendaraan yang melaju di jalan raya. Tindakan ini berbahaya bagi pengendara lain. Ulah konyol wisatawan asing di Bali belakangan semakin sering terjadi. Kendati aparat sudah banyak mendeportasi mereka pulang ke negaranya. Koordinator Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Ana Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana, Sabtu pekan lalu di Ubud, Gianyar mengatakan, pemerintah sudah memikirkan turisme berkualitas dengan menetapkan kriteria wisatawan asing yang datang ke Bali. Itu harus ada kriteria juga bagi wisatawan yang datang ke Bali. Dalam berbagai faktor dia harus juga mempunyai pengetahuan dan informasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh. Nah, saya kira ini harus ada evaluasi. Apakah dia betul mengetahui dan memahami tentang itu. Nah, ini penting sekali, terutama pada wisatawan yang tidak hanya travel ya, yang diorganisir travel jauh lebih mudah. Tapi yang backpackers ini yang susah. Oleh karena itu harus ada edukasi. Apakah itu dia harus mengunduh aplikasi tertentu, ataukah itu diinformasikan secara lebih jelas, tegas. Yang kedua adalah sistem pengawasan kita. Tentu ini harus kita evaluasi juga terkait dengan bagaimana penanganan orang asing. Selama ini kan ditangani oleh migrasi kan. Dulu sebelumnya ditangani juga oleh kepolisian. Dan ini harus ada sinergi. Bagaimana sinergi antara lembaga pemerintah untuk mengawasi orang-orang asing. Buku panduan tentang apa yang boleh dan tidak di Bali sepertinya harus dievaluasi kembali. Karena tidak efektif membuat wisatawan asing jera. Pemerintah seharusnya memikirkan cara lain untuk mengedukasi wisatawan asing yang berlibur ke Bali. Selain itu, pengawasan polisi dan imigrasi juga harus semakin ketat. Bahkan jika perlu melibatkan komunitas tertentu untuk memantau turis asing yang berulah di daerah mereka. Jika kondisi ini terus dibiarkan, citra Bali akan terpuruk. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar.